Jadi mahasiswa berprestasi di era milenial ini itu berbeda dengan kami dulu. Jadi kalau kami dulu mahasiswa berprestasi itu identik dengan IPK yang tinggi, tapi hampir-hampir tidak peduli dengan kegiatan ekstrakurikuler dan luar kampus. Sekarang ini mahasiswa berprestasi itu harus bisa IPK-nya tinggi dan juga aktif di kegiatan kemahasiswaan dan juga aktivis di luar kampus. Nah, sebagai contoh, dulu pernah ada juara Mawapres USU dari Fasilkom TI, yaitu Bang Jabar Ali Panggabean. Itu dia adalah aktivis mahasiswa dan dia ketua IBILKOM, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komputer. Tapi dia bisa menjadi Mawapres karena IPK-nya tinggi, dia aktif di kemahasiswaan dan juga aktif di ekstra kampus. Nah, jadi itu lebih kompleks di generasi sekarang. Karena ada satu dharma yang tahu boleh kita lakukan bahwa kegiatan kita itu harus berguna bagi masyarakat, yaitu kita harus mengadakan pengabdian masyarakat. Mahasiswa berprestasi itu tersebar di Ilkom, TI, dan juga di S2, S3. Namun, sekarang ini mereka belum terstrukturisasi. Artinya, mereka itu masih main-main sendiri. Jadi mereka harus punya klub, dia harus punya teman, punya koneksi, punya channel, agar mereka melejit prestasinya. Dengan sesama-sama teman-teman yang misalnya ada yang suka lomba orasi, itu silakan berkumpul. Ada juga yang suka lomba programming, nanti disediakan oleh IMILKOM atau Himatif lomba-lomba programming. Jadi mereka itu di-trigger tiap hari, tiap minggu, tiap bulan untuk menelurkan prestasi-prestasi. Ya, alhamdulillah kemarin itu kita menerima berita dari Pak WR Sabtu bahwa Khairul Imam itu menjadi juara Best Presenter se-USU dalam rangka mahasiswa berprestasi. Kita tentunya sangat bangga ya dengan adanya Khairul Imam itu menjadi juara, itu membanggakan Fasilkom TI, dan ini sangat men-trigger mahasiswa-mahasiswa lain untuk bisa menjadi seperti dia. Karena nanti kita ada punya program-program ya, baik itu tingkat nasional seperti PIMNAS, kemudian ada Indonesian Mobility yang membutuhkan orang-orang yang seperti Khairul Imam. Nah, orang biasanya akan melihat contoh, dia akan melihat teori. Orang akan melihat uswatun hasanahnya siapa. Nah, dulu sudah pernah ada banyak contoh teladan yang baik oleh Bang Jabar Ali Panggabean, Mawapres USU dari tahun 2012 ya, angkatan 2012, dan Kak Anissa Mardiah Nasution itu angkatan 2016 Mawapres USU. Nah, mereka itu contoh-contoh teladan bagi adik-adik mahasiswa. Nah, sekarang bertambah lagi dengan Khairul Imam, dan mudah-mudahan kita semua itu akan bisa termotivasi untuk lebih baik lagi dalam hal prestasi mahasiswa. Jadi wadahnya itu banyak ya. Jadi seperti di PEMA itu ada, di masing-masing himpunan mahasiswa seperti Himatif dan IMILKOM itu ada. Kemudian di yang spesifik untuk inovasi itu ada, kita punya ITIKOM ya. Dan juga nanti kita bisa juga dengan asisten-asisten dosen, asisten-asisten lab baik dari ITLG maupun dari IKLC. Mereka ini kan punya IQ yang tinggi dan inovasi-inovasi yang brilian. Jadi kita bisa sama-sama ya dekati yang mana yang cocok sama kita. Kadang-kadang kita cocoknya di bidang inovasi. Oke, dekatilah dengan ITIKOM. Kita cocoknya dengan inovasi tapi dalam bidang pengajaran. Maka dekatilah IKLC dan juga ITLG. Jadi bersama kita pasti bisa menuju Fasilkom TI unggul. Ya, ada. Jadi yang spesifik untuk ilmu komputer dan teknologi informasi itu ada Gemastik ya. Nah, tahun lalu kita berhasil di salah satu cabang itu menjadi juara, dan mudah-mudahan adik-adik tahun ini juga bisa berprestasi. Jadi di situ ada misalnya ada mobile development, ada game application, juga lomba programming, itu semua bisa diikuti. Dan mudah-mudahan kita bisa bersemangat untuk melakukannya, tentunya dengan bimbingan dari para dosen-dosen yang terkait dengan mata kuliahnya. Nah, kemudian ada lagi acara di PIMNAS ya, PIMNAS, tapi kita sudah alhamdulillah berhasil mengirimkan satu orang itu untuk menuju ke final
PIMNAS. Jadi ada satu tim itu. Nah, kita sebenarnya sangat beruntung ya, adik-adik mahasiswa di sini itu pintar-pintar. Buktinya apa? Itu banyak di antara mereka itu yang jadi Wapres. Terbukti 2 orang sudah. Itu artinya apa? Input kita sudah oke. Nah, kita tinggal poles-poles dan berteman dengan orang yang tepat, sehingga kita bisa sukses, minimal sukses dia. Nah, ada sebuah teori dalam evolutionary biologist, dia berkata bahwa untuk kesuksesan seseorang hanya ditentukan oleh 20% faktor genetik. Yang berperan 80% itu adalah faktor lingkungan. Nah, nanti ini bisa dibaca di bukunya Bruce Lipton. Itu dia mengatakan di bukunya A Biology of Belief, dia menyatakan harus seperti itu. Jadi yang paling penting itu bukan faktor genetik, kita berasal dari orang tua siapa. Bisa jadi kita berasal dari orang tua yang baik pendidikannya, tapi kita kena bergaul dengan orang yang salah, kita jadi orang yang buruk. Tapi bisa jadi misalnya kita lahir dari orang tua yang pendidikannya itu tidak baik, tapi karena kita bergaul dengan sesama orang-orang yang baik, kita jadi lebih baik. Nah, itulah dia teori Bruce Lipton 80-20. Jadi 80% faktor lingkungan, 20% faktor genetik. Nah, lingkungan Fasilkom TI itu sudah diseleksi sejak awal bahwa yang masuk di sini hanya yang pintar-pintar, yang baik-baik akhlaknya. Karena itu kalian sudah berada di lingkungan yang tepat. Sehingga insya Allah dengan bantuan kalian, Fasilkom TI pasti bisa unggul.